Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode 118. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Beberapa episode yang terakhir kita sudah bicara tentang syafaat, kemudian bicara tentang sholawat dan atahiyat, dan hari ini kita akan menyambungkan dengan salah satu yang terkait dengan itu, yaitu soal wasilah. Ada yang bertanya di dalam forum kita, Pak Agus, apakah wasilah itu diperbolehkan, ya, tawasulan itu? Atau bagaimana sih sebetulnya informasi, petunjuk, bimbingan dari dalam Al-Quran soal berwasilah atau bertawasul itu? Oke, sahabat sekalian, kata wasilah ini atau perintah tentang berwasilah itu memang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat atau firman-firman Allah, maka kata al-wasilah itu diulang sebanyak 2 kali saja di dalam Al-Quran. Dan itu menggambarkan perintah memang untuk berwasilah, mencari jalan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika ditanyakan apakah boleh berwasilah, tentu saja boleh, itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Yang jadi masalah, pemahaman kita tentang wasilah itu sudah benar apa enggak gitu. Yang disebut tawasulan itu prakteknya atau pemahamannya minimal, apakah sudah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena itu kita perlu memahami terlebih dahulu definisinya, apa yang dimaksudkan dengan wasilah itu. Dan kemudian kita baca 2 ayat itu untuk mendapatkan nuansa tentang perintah berwasilah. Kata wasilah kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab Indonesia, maka wasilah itu bermakna jalan atau bermakna media. Nah, masalahnya kemudian ada yang agak fokusnya agak bergeser sedikit. Wasilah dimaknai sebagai perantara. Memang ini mirip, ya, mirip jalan, media terhadap sesuatu, ya, terhadap Allah khususnya dalam konteks ini. Kemudian ada yang memahaminya sebagai perantara, bahwa ketika kita berinteraksi dengan Allah itu butuh wasilah, dan wasilah itu adalah perantara. Nah, ini yang harus kita klarifikasi, ya. Jadi secara definisi umum, wasilah adalah jalan atau media. Konteksnya lantas seperti apa? Itu harus kita baca di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, supaya kita mendapatkan nuansanya, pemahamannya secara holistik. Oke, Allah berfirman tentang wasilah ini di dalam 2 ayat. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi ayat ini dengan sangat jelas memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Atau letter luck-nya, dan carilah jalan kepadanya, begitu. Nah, sahabat sekalian, kita harus memahami konteks ayat ini secara menyeluruh. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Apa itu beriman? Beriman itu adalah orang yang yakin. Yakin terhadap apa? Ya, yakin terhadap ajaran ini. Yakin terhadap Allah, yakin terhadap para malaikat, yakin terhadap kitab-kitab Allah, wahyunya, yakin kepada para rasul, dan seterusnya yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Orang yang yakin. Kita sudah pernah membahas bahwa sebuah keyakinan itu butuh proses. Tidak bisa keyakinan itu dipaksakan, misalnya, kamu yakinlah terhadap Islam ini. Loh, aku nggak paham kok suruh yakin. Tidak bisa.
Yakin itu selalu dimulai dengan sebuah proses pembelajaran. Keyakinan itu memiliki level ya, kita sudah pernah membahas ini, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin itu yakin dikarenakan sudah memahami ilmunya, mengetahui secara ilmiah. Ada ilmunya untuk memahami itu dan kemudian menjadi yakin. Ilmul yakin, argumentasinya jelas ya, dalilnya jelas, logis, rasional dan seterusnya seperti yang diajarkan oleh agama ini. Sudah punya ilmunya menjadi yakin, ilmul yakin. Dijalankan, menemui bukti-bukti tentang kebenaran apa yang diyakininya itu menjadi ainul yakin. Berulang-ulang terbukti sepanjang hidupnya menjadi hakul yakin. Oke, keimanan adalah keyakinan. Orang yang sedang diajak bicara oleh Allah di dalam ayat ini atau melalui ayat ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan. Sudah memiliki ilmunya, sudah menjalankan dan merasakan buktinya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, suruh bertakwa, menguatkan keimanannya itu menjadi ketakwaan dalam bentuk praktek. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian barulah wabtaghu ilaihil wasilah. Selain bertakwa itu disambung dengan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan kepadanya. Jadi sesungguhnya wabtaghu ilaihil wasilah, mencari jalan itu seiring dengan proses ketakwaan. Orang beriman disuruh bertakwa dan carilah jalan kepadanya. Jangan sampai keliru mencari jalan bukan kepadanya. Karena jalan kehidupan ini bisa macam-macam ya. Bisa ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Al-Qur'an mengajarkan carilah jalan yang lurus yang menuju kepadanya. Nah, ini ayat ini seiring atau kalimat ini seiring dengan itu. Carilah jalan kepadanya. Ditambahi lagi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, berjuanglah dengan sebenar-benarnya di jalan Allah itu, di jalannya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan mendapat kemenangan. Jadi sahabat sekalian, ayat ini sesungguhnya berbicara tentang perjuangan makro ya, jihad seorang muslim untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Memahami Allah secara ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kemudian mempraktekkan dalam ketakwaannya. Bersamaan dengan itu, teruslah cari jalan mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai keliru ke mana-mana atau berbelok-belok sehingga bahkan digambarkan tersesat. Ditambahkan lagi wajahidu fi sabilihi, berjuanglah, usahakanlah sambil tetap berada di jalannya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan. Jadi ayat ini tidak menunjukkan kepada mencari perantara ya, yang seringkali disalah tafsiri sebagai tawasulan, itu mencari perantara untuk berhubungan dengan Allah. Bukan, ayat ini sama sekali tidak bercerita tentang itu. Ayat ini cuma menceritakan ya secara umum bahwa kita ini harus mencari jalan kepadanya. Jangan sampai keliru jalan, bertauhid. Nah, caranya seperti apa? Itu diuraikan di dalam banyak ayat yang lainnya. Tetapi poin pentingnya jangan sampai ayat ini kemudian langsung disifati secara khusus bahwa untuk berinteraksi dengan Allah itu butuh perantara. Bukan, yang dimaksud wasilah di situ adalah sebuah cara, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan mencari perantara. Nah, pemahaman yang begini oleh Allah diberikan gambarannya di ayat yang berbeda. Tadi sudah saya katakan bahwa tentang wasilah Allah berfirman di dalam dua ayat. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 35 dan yang kedua untuk melengkapi pemahamannya silahkan baca di surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah.
Inna adzaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang mesti ditakuti. Ayat ini sangat menarik karena langsung memberikan gambaran yang sangat tegas bahwa yang dimaksud sebagai wasilah itu bukanlah menjadikan seseorang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Ketika berdoa kepada Allah, kemudian harus mencari perantara seseorang, siapapun itu. Ayat ini dengan sangat tegas mengatakan bahwa orang-orang yang kita mintai itu, kita seru katanya, kita sebut-sebut itu, sesungguhnya mereka juga mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mesti dibuktikan apakah mereka benar adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sementara mereka juga berdoa kepada Allah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, mengharap rahmat-Nya dan seterusnya, digambarkan oleh ayat ini. Jadi sangat menarik, dua ayat di dalam Al-Quran ini sudah dengan sangat jelas menceritakan. Satu, bahwa kita semua harus mencari cara, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan di jalannya, mudah-mudahan mendapat kemenangan. Nah, di ayat yang lainnya, dalam surat Isra 57 ini, kemudian Allah memberikan langsung pemahamannya bahwa yang dimaksud jalan atau wasilah itu bukan orang, di mana kemudian kita mengharapkan orang manusia itu untuk menjadi wasilah antara kita dengan Allah, bukan, karena mereka juga mencari wasilah dan bermohon berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Ya, ini poin yang pertama yang sangat penting dalam kajian kita kali ini, untuk memberikan gambaran tentang praktek tawasulan, praktek wasilah yang selama ini dijalankan dan cenderung menjadikan orang-orang tertentu itu sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Nah, sebagai gambaran bagaimana biasanya sebagian kawan-kawan kita bertawasul, ya, apa saja sesungguhnya yang dibaca dan apa maksudnya? Maka kita akan mendapati bahwa bertawasul itu menjadikan orang-orang tertentu sebagai perantara untuk berinteraksi, berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa itu membaca beberapa kalimat, ya, membaca kalimat doa, dimulai dari beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kemudian menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang tertentu sebagai syarat bertawasul itu. Yang pertama adalah menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kemudian kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada keturunannya dan kepada semua ahlul bait. Diungkapkanlah doa atau disampaikanlah Al-Fatihah itu pahalanya kepada beliau dan keluarganya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi itu ungkapan pertama, ketika bertawasul maka disyaratkan untuk menyampaikan Al-Fatihah kepada Rasulullah dan kepada seluruh keluarganya. Setelah itu membaca Al-Fatihah lagi diniatkan, dihadiahkan kepada para sahabat Rasul. Dan kemudian menyebut satu persatu, biasanya menyebut mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat. Kemudian masih ditambah lagi kepada para nabi, kepada para rasul, bahkan kepada para malaikat. Disebutlah di situ ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ya, Mikail dan Israel dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar Ars. Nah, semua itu disebut kemudian lahumul Fatihah, disampaikan Al-Fatihah. Setelah itu dibaca lagi Al-Fatihah untuk yang ketiga kalinya. Buat siapa? Itu kepada para wali,
Kemudian menyebut salah satu mursyidnya sebagai penghulu para wali. Kemudian untuk para ulama, para guru, orang tua, anak, ya, saudara dan sebagainya. Kemudian kepada seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan kepada seluruh yang hadir. Lahumul Fatihah. Itu biasanya bacaan yang dibaca pada saat bertawasul dengan harapan itu menjadi perantara sebelum berdoa, dan dengan cara itu kemudian ada wasilah yang menjadikan doanya itu menjadi mustajab. Nah, sahabat sekalian, ini yang kayaknya harus dikritisi. Karena sesungguhnya Al-Quran tidak mengajarkan adanya perantara antara seorang hamba yang berdoa kepada Tuhannya. Tidak ada perantara itu. Kalau misalnya bacaan tadi itu dimaknai sebagai kita mendoakan beliau-beliau, itu baik-baik saja. Mendoakan Rasul, mendoakan keluarganya, ya, mendoakan guru-guru kita, para nabi, dan para ulama, para wali, sampai kepada orang tua dan anak dan semua sahabat kita sebagai sebuah doa, itu tentu sangat baik, dan itu diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Al-Quran. Seringkali kita membaca doa-doa untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah wafat, ya, itu adalah doa yang baik. Tetapi kalau itu dimaksudkan sebagai syarat untuk terkabulnya doa kita yang dibaca setelah tawasulan itu, maka itu yang menjadi salah kaprah. Ya, jadi ini harus dikritisi, harus diluruskan kembali bahwa berdoa kepada Allah itu tidak perlu perantara siapapun. Bahkan Rasulullah, bahkan para malaikat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang diajarkan itu langsung Nabi sendiri yang mengajarkan, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa berdoa kepada Allah itu ya langsung saja kepada Allah. Tidak perlu ada perantara antara kita dengan Allah. Nanti ini bisa salah seperti Nabi yang sebelumnya yang dikultus individukan oleh umatnya. Sehingga untuk berdoa kepada Tuhan, ya, itu harus melalui nabinya, yang kemudian nabinya juga dipertuhan, yaitu Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa dijadikan bagian dari eksistensi ketuhanan itu. Bukan, ini sama sekali salah dan dikritik atau dikritisi, bahkan diluruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa berdoa itu ya langsung saja kepada Allah. Nah, Allah berfirman tentang itu, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ayat ini dengan sangat jelas, sangat gamblang, ya, memerintahkan kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Asalkan dia atau maka dia harus memenuhi perintahku. Jangan mengingkari perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman meyakiniku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka berada dalam kebenaran. Jadi sahabat sekalian, secara umum ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa berdoa kepada Allah itu dengan sangat jelas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya tidak pakai perantara siapapun. Rasul, Nabi, bahkan para malaikat tidak usah
Kenapa? Karena kata Al-Quran atau firman Allah di dalam ayat ini, aku ini sangat dekat dan aku akan mengabulkan siapa saja yang berdoa kepadaku asalkan, nah ada syaratnya, falyastajibuli, ikuti perintahku, penuhi perintahku, wal yu'minu bi, yakin. Kalau nggak yakin ya bagaimana berdoa nggak yakin? Doa itu akan terkabul sesuai prasangka. Kalau prasangkanya yakin, ya maka yang dikabulkan sesuai dengan keyakinan itu. Tapi kalau doanya itu ragu-ragu, dikabulkan enggak ya, dikabulkan enggak ya, enggak jadi dikabulkan. Kurang lebih begitulah gambarannya. Falyastajibuli wal yu'minu bil, yakinlah kepada aku la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka dalam kebenaran. Itu yang pertama, bahwa berdoa dianjurkan, diajarkan langsung saja kepada Allah, tidak usah mencari wasilah dalam arti perantara yang memperantarai kita dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sangat dekat. Sehingga di ayat yang lain lagi dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Sehingga tidak perlu ada perantara karena memang kita sudah berada tidak berjarak di dalam kebesaran Allah itu sendiri. Nah, di ayat yang berbeda Allah menegaskan lagi tentang itu dalam surat Ghafir ayat 60 atau surat Mukmin ya. Ada yang menyebut surat Ghafir, ada yang menyebut surat Mukmin. Ayat 60 Allah berfirman bahwa siapa saja berdoa kepadanya dengan cara yang diajarkan oleh Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan doanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Ayat ini malah menegaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu sombong. Nah, dia tempatnya di neraka. Artinya ya dia tidak bertuhan kepada Allah. Allah itu sudah membuka diri seluas-luasnya agar kita berdoa, bermohon kepada Allah. Dengan cara yang langsung, sudah nggak usah pakai perantara. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan bagimu. Oke ya sahabat sekalian, saya kira sudah jelas apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana kita ini berinteraksi kepada Allah atau berinteraksi dengan Allah. Apakah butuh wasilah dalam konteks perantara? Bukan. Tidak. Yang dimaksud wasilah di dalam Al-Quran itu adalah disuruh mencari jalan, mencari cara untuk terus mendekatkan diri kepada Allah secara langsung. Dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan melakukan segala macam peribadatan dan kebajikan, maka itulah sesungguhnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.